Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran pemrograman dasar, dan pelajaran kita ini masih tetap kita lanjutkan dari materi semester lalu, dan saya harapkan kita tetap dalam keadaan sehat, yang walaupun pembelajaran kita ini masih berjalan secara daring, ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan supaya belajar lebih semangat dan lebih fokus untuk melakukan pembelajaran, yang pada dasarnya kita masih dalam kondisi daring atau dalam jaringan. Materi kita masih kita lanjutkan dengan materi menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, dan kita dapat membuat kode program dengan struktur kontrol percabangan. Di sini, ya, dalam struktur kontrol ada beberapa hal yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama kemarin, ya, yaitu percabangan, di mana percabangan if dan percabangan if else serta percabangan if else sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan ke percabangan switch, ya. Dalam pertemuan ini kita melanjutkan dengan percabangan switch. Di pertemuan berikutnya nanti kita sekaligus mempelajari tentang perulangan for, while, dan do while, ya. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan access default, ya, tentang akses public, ya, dan akses protected. Nah, sekarang materi kita lanjutkan dengan percabangan switch. Nah, percabangan switch, ya, yang perlu kita ketahui bahwa percabangan switch ini merupakan struktur kontrol percabangan yang juga memiliki banyak kondisi, ya. Artinya kondisinya itu banyak, akan tetapi dalam kondisi percabangan switch ini pada umumnya bertipe numerik, ya, atau angka atau penomoran. Nah, default berfungsi atau secara otomatis berfungsi untuk menjalankan perintah default, umum, dan dasar, ya. Apabila kondisi tidak sesuai dengan nilai case yang ada, jadi dia akan menjalankan, ya, apabila kondisi itu terpenuhi atau ditemukan. Selama kondisi itu tidak ditemukan, maka dia nanti akan diakhiri dengan ketentuan terakhir, ya, atau biasanya data tidak ditemukan sesuai dengan program atau sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, kita perhatikan sebagai bentuk umum penulisan daripada program switch ini atau percabangan switch ini adalah sebagai berikut. Perhatikan switch. Nah, apa kondisinya, ya? Kondisi yang mau dipenuhi apa? Nah, perhatikan di sini ada case. Case ini di situ konstanta 1. Nah, di case ini bagian, ya, baru apa statementnya, ya, apa hasilnya setelah ditemukan case-nya. Kalau ditemukan case pertama misalnya dengan statement, maka diakhiri. Tapi selama dia tidak ditemukan, maka dilanjutkan ke case 2, ya, semacam pilihan gitu. Nah, sama juga di case 2 ada statement dan diakhiri juga dengan break, ya, apabila ditemukan kondisinya tadi. Nah, tetapi ketika tidak ditemukan, itu tadi yang dikatakan ada default secara otomatis, maka akan muncul statement terakhir, ya, atau pernyataan yang terakhir. Itu untuk program switch. Nah, kita akan coba langsung ke contoh, ya, dimana contoh di sini kita akan coba membuat kondisi di mana kita akan menemukan nilai antara 1 sampai nilai 10, ya.
contoh penerapan dalam kode program C++ sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini ini bentuk daripada program C++ ya. Perhatikan di sini kita mau menentukan nilai ya, dimana nilai ini yang mau kita lihat apa hasilnya. Jadi ditentukan, perhatikan di sini masukkan nilai 0 sampai dengan 10. Nah, dia nanti nilai 0 sampai 10 itu akan disimpan di dalam variabel nilai. Perhatikan di sini, ketika contohnya sudah ditemukan, ya ini tadi statementnya, ketika sudah ditemukan, Anda masuk ke kategori mana gitu nilainya itu. Kita akan coba membuat penilaiannya itu menggunakan atau mencari nilai huruf gitu. Nah, perhatikan di sini switch nilai. Nah, yang mau dicari itu adalah kondisinya itu adalah nilai. Nah, perhatikan di sini case 10. Nah, ada case 9, ada case 10 dan case 9 itu nanti kategorinya itu masuk ke nilai A gitu. Nah, kemudian selesai ketika misalnya yang kita input itu antara 0 sampai 10, yang kita input itu 9 misalnya atau 10. Nah, sama juga case 8, case 7 itu merupakan nanti hasilnya itu adalah B gitu. Kemudian ketika misalnya yang kita cari itu 8 atau 7, maka nanti dia masuk ke kategori B selesai. Tetapi misalnya tidak ada di antara itu, maka dilanjutkan ke case berikutnya gitu. Sama 6 sama 5 itu termasuk kategori C. Kalau yang dicari itu adalah antara 6 dan 5. Nah, selesai ya, break ya kalau ditemukan. Tapi selama misalnya tidak ditemukan, sama seperti ini, yang kita masukkan itu misalnya tadi, ingat di situ, perhatikan di sini ya, dimasukkan nilai 0 dan 10. Kalau misalnya kita masukkan nanti di nilai 0, maka dia nanti masuk ke kategori atau hasil D atau statement D gitu. Nah, perhatikan di sini ya. Maka secara default, misal kita masukkan, padahal yang disuruh kita masukkan adalah antara 0 sampai 10, tetapi yang kita masukkan misalnya 11. Nanti secara otomatis ya, itu yang dimasuk default tadi, nilai Anda tidak termasuk dalam kategori. Itu artinya di luar dari yang sudah ditentukan tadi, atau data tidak ditemukan. Itu ya, itulah yang dimaksud dengan switch tadi. Ya. Nah, kita coba praktekkan langsung ya. Kita masukkan dulu menggunakan aplikasi kunci ya, untuk membuat program C++ ini ya. Baik, perhatikan, ini sudah saya ketikkan kian langsung ke aplikasi kunci dengan nama, saya buat di sini latihan 7 ya. Nah, perhatikan di sini hasil dari program tadi di sini sudah kita buat ya, untuk program switch ya, dengan variabel nilai ya, dimana diantara variabel ini ya, atau isi daripada variabel ini mau kita cari diantara 0 sampai 10 ya. Kita coba jalankan arahnya. Nah, ini dia, masukkan nilai 0 sampai 10. Misal kalau kita masukkan tadi, misal ya, kita masukkan misalnya 9, maka akan muncul kategori yang Anda masukkan itu adalah A. Ingat tadi di sini bahwa dalam nilai 9 dan 10 itu merupakan kategori A. Ya, kita enter, itu hasilnya ya. Nah, kalau misal kita jalankan lagi, 1 misalnya kita masukkan ya, nilai 1, maka sesuai dengan perintah di sini ya, perhatikan kalau nilai 1 itu adalah C, maka dimasukkan di sini D ya, D ini ya, D. Di sini kategorinya adalah D ya. Itu program switch. Nah,
Yang terakhir kita masukkan secara default, tadi dikatakan apabila tidak ditemukan kondisi di antara 0 sampai 10 tadi nilainya itu nggak ditemukan, kondisi nilainya tidak ditemukan, maka secara default ya, secara otomatis akan muncul nilai yang nilai Anda tidak masuk kategori, di situ dibuat ya. Misal kita buat di sini 12, enter. Nah, di sini masukkan Anda masuk kategori nilai Anda tidak masuk kategori, gitu ya. Itulah contoh penerapan program ya, contoh penerapan program atau percabangan switch ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti ya. Buat nanti contohnya, saya akan buat latihannya nanti. Silahkan Anda mengerjakannya ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang membuat program berikut ini di Quincy atau di aplikasi program C++ ya. Dan hasilnya tadi sudah kita temukan seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas. Silakan Anda kerjakan tugas berikut. Perhatikan di sini ya, di mana dalam tugas ini dikatakan tuliskanlah program switch ya, atau percabangan switch untuk menentukan nilai A itu sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, dan E Anda gagal. Secara otomatis nanti akan muncul selain daripada yang kita input antara A, B, C, D, E, maka dikatakan di sini nanti Anda input Anda salah, gitu ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, dimana nanti case-nya di sini ya, case-nya di sini dikatakan itu nanti A, B, C gitu. Jadi yang kita input nanti pada saat dijalankan itu antara A, B, C, D, E gitu. Sama halnya dengan contoh tadi, tinggal Anda memasukkan nilainya saja gitu ya. Kemudian nanti variabelnya itu terserah apakah nilai, apakah huruf atau nilai huruf, terserah. Silakan kerjakan di buku latihan ya. Dan sesegera mungkin dikerjakan, dan setelah selesai kirimkan biar saya langsung periksa ya. Itulah penjelasan tentang percabangan switch. Mudah-mudahan dapat mengerti. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan di Google Classroom ya. Tetap semangat walaupun belajarnya secara daring ya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.